Halo bro, semua bertemu lagi dengan Abdi di channel Aprinaleko, dan kali ini saya punya beberapa kilogram kentang ya. Waduh, akhirnya bisa rakit PC lagi yang kere hore, bisa gaming dan editing walaupun speknya agak diragukan gitu ya. Mari kita cek komponennya satu persatu, mulai dari yang ini bro. Ini adalah paketan mainboard atau motherboard gitu ya. Ada H61, Intel Gen 2, dan RAM 8GB DDR3 ya. Prosesornya sendiri ini adalah prosesor yang gimana gitu, yang ngeselin ya. Core i3 Gen 2, i3 2130 bro. Kita sama-sama tahu ya performa dari Sandy Bridge itu gimana ya. Kita tahu litografinya itu masih besar ya. Kemudian support RAM-nya hanya 1333 MHz di Mobo sekelas H61 ini. Tapi nggak apa-apa, paling tidak ini hemat daya dan harganya murah ya. Lalu ada RAM ini 2x4GB DDR3, ada combo atau mix Corsair dan Hynix. Tapi ini nggak mix juga sih sebenarnya, karena Corsair itu chipnya Hynix ya. Jadi bisa dibilang ini sama aja sih. Lalu motherboardnya sendiri H61 dari Asus. Ini adalah P8 H61 MLX 3 plus R2.0. Wah, panjang sekali namanya bro, walaupun motherboardnya ini kecil, compact. Dan jika ingin memasang VGA card, jangan beli motherboard seperti ini bro, karena ini slot SATA-nya menghalangi pemasangan VGA ya. Kita tahu VGA zaman sekarang itu paling tidak panjang segini ya. Sangat mengganggu bro posisi slot SATA seperti ini ya. Lalu ke storage tunggal, ada Midas Force 256GB. Kita pakai SSD yang murah-murah saja ya paling tidak. Lalu ada VGA pastinya. Udah Chestplug gaming pula ya. Ini adalah Lord GTX 750 Ti 2GB, MSI Gaming Twin Force R. Tapi jangan beli ini ya. Karena jika Anda menganggap 900.000 untuk ini masih murah, itu salah ya. Saat video ini dibuat, RX 570 bahkan RX 580 banyak yang dijual di harga di bawah 1 juta ya. Sementara ini masih banyak yang nggak ngotak masang harga di marketplace ya. Mau nipu kali guys. Lalu power supply ini adalah HW 400NP 400 watt. Power supply office ini sebenarnya bro tidak ada power atau kabel power untuk PCIe-nya, tapi untuk CPU itu sudah 8 pin ya, 4+4. Power supply ini punyanya PC cooler, tapi tidak dipajang di depannya PC cooler ya. Untuk harga 200.000 baru ya boleh lah ya, apalagi untuk spek yang low watt seperti ini. Lanjut ke casing, ada Venom RX Iskander bro. Casing compact dengan airflow yang sangat bagus. Kita lihat di sini depannya rongga udaranya bagus sekali. Ada dust filter di dalam mesh plastik. Desainnya saya suka bro. Apalagi CPU cooler ya. Wah, di sini saya tidak punya fan Intel atau CPU cooler yang kere hore yang bisa dipasang di sini. Maka kita bikinkan saja water cooling kere hore ya, tentunya menggunakan part-part klasik dari channel ini bro. Yang pertama ada radiator ya, kali ini ukurannya 120 mm saja, harganya murah meriah. Dipadukan dengan water block kere hore juga berbahan aluminium yang biasa saya pakai ya, beserta bracket pemasangan yang biasa saya pakai juga. Lalu di sini tubingnya pastinya menggunakan soft tubing ya. Bisa menggunakan selang PVC atau silikon dengan ukuran 8/12 mm ya. Diameter dalam 8 mm, luarnya 12 mm. Pompanya pompa akuarium yang menyalakannya menggunakan Molex 12 volt. Reservoirnya ada botol kaca heksagon seperti ini dan diposisikan di posisi yang anti mainstream untuk water cooling ya. Terakhir untuk fan yang digunakan di sini adalah Upcon Core Spider, ini 3-in-1 dengan remote dan controller. Penempatannya satu di depan untuk radiator dan 2 di atas sebagai exhaust. Kira-kira bagaimana performa keseluruhan dari gaming maupun pendinginan prosesor untuk rakitan kali ini? Mari kita rakit terlebih dahulu bro. Let's go.
Oke bro, ini rakitan yang simple banget sebenarnya, baik spek utama maupun water coolingnya. Sesimpel memasang mobo dan power supply ini. Pada rakitan kali ini, radiator ditempatkan di depan memanfaatkan fan intake. Jadi udara yang dihembuskan ke radiator lebih adem ya, dibanding memasang radiator di belakang atau di atas yang biasanya mendapat udara panas sistem di mana memanfaatkan fan exhaust. Disadvantage dari memasang radiator di fan intake seperti ini, sistem bakalan mendapat hembusan udara hangat-hangat dari radiator gitu. Reservoir atau tank dipasang di belakang dengan memanfaatkan foam, double tap, dan tentu saja kabel tis untuk pemasangannya. Salam kabel tis bro. Nah, di sini kelihatan alirannya ya. Liquid dari tank dipompa ke blok, dari blok ke radiator, radiator balik ke tank. Bagi teman-teman yang masih agak bingung dengan water cooling carrier ini, bisa nonton video water cooling saya sebelumnya, link di deskripsi. Round 2. Fight! Finish him! Mercy. Breaking news. Jay Norris has head blown off on TV. The Lost running amok in the desert. Merriweather enters the postal service. Get out the fucking way. Jay Norris, Life Invader CEO and controversial champion of openness and data mining, had his Oke, di sini kita lihat skor Unigine i3 2130 ditambah Lord 750 Ti ini adalah 2421. Yang mana skor ini lebih tinggi dari combo RX 560 yang pernah saya rakit sebelumnya. Lord memang ya. Apa betul begitu? Berikut adalah head to head dengan combo RX 560 pada game Shadow of the Tomb Raider 1080p rata kiri.
RX 560 menang sih, tapi 750 Ti gaming kita tetap cespleng ya. Walaupun hanya dengan i3 Gen 2 yang mana skor CB15-nya hanya 278. Dengan kekuatan sekecil itu, tapi dengan bantuan Lord, render video Full HD settingan standar durasi 10 menit tetap bisa selesai dalam 9 menitan. Setelah rangkaian tes tadi, i3 2130 dengan water cooling carry 120 ini, maksimal suhunya hanya 57 derajat saja. Waduh, ini all-in-one water cooling 120 mm ketar-ketir sih. Lalu 750 Ti Gaming MSI yang heatsinknya segede gaban untuk GPU tanpa power pin ya, maksimal 55 derajat saja. Gokil. Hail Lord Cespleng. Konsumsi listrik juga menjadikan combo carry ini menjadi musuh PLN. Hemat daya, bayar listrik gak perlu kuras kantong ya. MCB anti jeglek. Oke, itu saja konten kali ini. Kesimpulannya, rakitan ini memang unik dan adem banget ya. Walaupun agak ngeri-ngeri sedap dan lumayan miris gitu ya. Tapi yang jelas ini tampil beda ya kan. Rakitan ini dilakukan oleh amatir bro, jadi silahkan dicoba di rumah. Harap teliti, risiko tanggung sendiri. Sekian konten kali ini bro, mohon maaf jika ada kekurangan. Boleh bantu subscribe juga agar channel ini semakin berkembang dan semangat upload. Terima kasih bro.